Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam. Lisan kita memuji dan bersyukur, hati kita merasakan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki selama ini. Allah lah yang menggenggam diri kita, dan Allah lah yang mengurus urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Mudah-mudahan majelis ini menjadikan qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang bersyukur itulah orang yang sesungguhnya dia berbahagia yang hakiki. Baik jamaah sekalian, kita akan membahas kajian tasawuf kita, judulnya Tasawuf dan Risalah Cinta. Ini adik-adik santri punya cinta nggak? Jangan malu-malu kucing lah. Ya tentu setiap orang dalam hatinya memiliki cinta. Nah, tasawuf hadir sebagai risalah cinta. Kenapa? Sebab kalau kita melihat daripada tujuan bertasawuf, ini kita akan membahas sedikit tentang tujuan bertasawuf. Ada satu kitab yang bernama Al-Mawsu'ah Yusufiyah bi Bayani Adillatis Sufiyah. Ya, kitab yang dikarang oleh Syekh Khotor Muhammad rahimahullah. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang maqasidut tasawuf. Tujuan bertasawuf itu apa? Nah, yang pertama adalah sofa'un nafsi. Orang yang bertasawuf itu hatinya akan bening, hatinya akan bersih. Kenapa? Karena senantiasa melakukan proses takhliyah, pembersihan hati. Ini yang pertama, tujuan bertasawuf, semakin bening hati kita, semakin bersih hati kita. Lalu yang kedua adalah al-qasdu atau liwajhillah, di mana hati kita akan senantiasa bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana motivasi kita di dalam setiap amal, setiap langkah, wajhillah, karena Allah semata. Jadi dengan bertasawuf akan hadir keikhlasan di dalam batin, kemurnian ibadah kita lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengenal Allah, semakin mengenal Allah, hanya ada satu yang dipinta, yang menjadi induk. Apa yang menjadi induk dari permintaan hamba-hamba Allah yang ma'rifat kepada Allah, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Matlabul arifina as-sidqu fil ubudiyah. Orang-orang yang mengenal Allah, maka harapannya lah ingin jujur hatinya dalam beribadah kepada Allah. Artinya ikhlas, tidak bercabang, tidak karena yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, seseorang yang belajar dan memahami ilmu tasawuf, maka dia akan tahu percis apa tujuan dalam hidupnya, yaitu bagaimana menjalankan semuanya karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Syekh, bisa kita lanjut kembali sebelum nanti saya ingin bertanya ke Kang Adang? Ya, tapi kita lanjut dulu dengan Syekh. Silakan Syekh. Ya, baik. Baru berapa nih jamaah? Baru dua ya. Jadi yang pertama, tujuan bertasawuf itu adalah sofa'un nafsi, bersihnya jiwa, bersihnya hati. Yang kedua adalah qasdu wajhillah, Tujuannya. di mana Allah gerakan hati kita karena Allah. Dalam setiap aktivitasnya tidak ada yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, at-tamasuk bil fakri wal iftiqor. Tumbuhnya dalam hati kita kebutuhan yang mendesak kepada Allah. Ya, kita dari tiada sekarang ada. Setelah ada, Allah yang mengatur kehidupan kita.
betapa hati kita akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengenal Allah, mengenal kelemahan diri kita, mengenal Allah yang maha segala-galanya, sekaligus mengenal lemahnya, kerdilnya diri kita. Sehingga tumbuh at-tamasuk bil fakri wal ibtikor, rasa butuh kepada Allah yang sangat mendesak. Maka setiap saat dia akan tersambung kepada Allah. Setiap saat dia akan mengingat Allah yang maha segala-galanya. Urusan rizki, Allah adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha segala-galanya. Sehingga setiap saat, setiap tarikan napas, setiap kedipan mata, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Akan dipenuhi hatinya dengan kasih sayang dan cinta. Nah, ini relevansinya kita kaji di pagi hari ini. Jadi tujuan bertasawuf adalah di mana hati kita akan dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti akan mencintai makhluk-makhluknya. Jadi nggak lihat lagi sukunya, nggak lihat lagi bangsanya, bahkan agamanya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, akan penuh hati kita dan akan mampu mencintai makhluk-makhluknya. Kita akan mencintai hamba-hamba yang lainnya. Karena hatinya penuh dengan kecintaan. Maka orang bertasawuf itu nggak ada ruang, nggak ada waktu dan kesempatan untuk membenci orang lain. Insya Allah. Nggak ada ruang untuk membenci orang lain. Karena hatinya sudah penuh. Hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kasih sayang. Yang pada gilirannya dia akan mencintai, menyayangi kepada sesama. Itulah sebetulnya figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mencintai dan menyayangi umatnya. Beliau mencintai sesama manusia, beliau menghargai sesama manusia, karena hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun atas makhluk-makhluknya. Alamin, seluruh alam, bukan manusia saja. Seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang Allah karena diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi adalah Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dari tujuan bertasawuf at-tajamul bil akhlakil karimah. Diperindah tindakan kita dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, inilah 5 dari tujuan bertasawuf. Baik, Masya Allah ya. Begitu lengkap dan komprehensif 5 tujuan bertasawuf. Nah, saya ingin kaitkan dengan bintang tamu kita saat ini, Kang Adang Nurdin. Siap. Ini Sufi Training Center. Betul. Apa lembaga ini, lembaga apa sebelum kita menggali dengan tema kita kali ini? STC atau singkatannya Sufi Training Center adalah lembaga pelatihan atau pusat pelatihan yang dimiliki oleh Idrisiyah Foundation, yang mana konsentrasinya biasanya kan kalau lembaga-lembaga pelatihan lebih konsen kepada pelatihan-pelatihan yang membangun kepada job skill, kemampuan kerja seseorang. Nah, kalau STC lebih kepada mental spiritual skill. Jadi lembaga pelatihan yang memang konsen bagaimana membangun mental spiritual. Karena seseorang itu tergantung mentalnya. Dan mental seseorang tergantung dari kondisi hatinya. Sehingga STC hadir untuk membantu siapapun yang membutuhkannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bekerja sama baik dengan
kepolisian, baik dengan pemerintahan ataupun dengan lembaga-lembaga perbankan dan lain sebagainya, yang memang kita konsennya lebih kepada pembinaan mental spiritual skill. Itu Kang. Baik. Iya, sekarang kan Kang Adang dalam kondisi pandemi gitu ya, kondisi yang serba sulit. Banyak orang yang boleh jadi terganggu mentalnya, sehingga ada istilah mental health katanya sekarang. Nah itu apakah memang ada kaitannya dengan kebutuhan itu atau seperti apa? Jelas kondisi saat ini misalkan dengan kondisi pandemi pasti akan banyak terpengaruh kondisi mental seseorang. Apalagi misalkan biasanya ekonominya maju, lalu dengan kondisi saat ini menjadi turun, pasti itu akan ada guncangan-guncangan secara batiniah. Sesungguhnya tasawuf hadir untuk membuat seseorang semakin menyadari bahwasannya apapun yang Allah berikan, baik itu keberkahan ataupun musibah, sesungguhnya itu adalah yang terbaik buat kita semuanya. Maka dengan adanya STC, Sufi Training Center, minimal kita tersadarkan bahwasannya apapun yang terjadi dan menimpa kepada kita, sesungguhnya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Karena seperti yang Allah firmankan, terkadang kita menganggap ini adalah yang terburuk, padahal itu adalah yang terbaik menurut Allah, ataupun sebaliknya, kita menganggap ini adalah yang terbaik, padahal itu menurut Allah bukanlah hal yang baik. Baik, Masya Allah. Nah Syekh, ini bicara tentang cinta ya. Sekarang kan ada istilah ya benci gitu ya, saling benci, tidak menghargai, tidak menghormati. Boleh jadi ini penyakit sebenarnya, krisis di tengah kita gitu ya. Nah bagaimana tasawuf memberikan solusi di tengah kondisi ini? Ya, baik, kalau kita melihat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi peperangan. Jadi peperangan itu bukan Nabi yang pingin perang, tapi memang situasi dan kondisi kabilah-kabilah yang keras kepala. Di Timur Tengah itu suasananya keras, ekstrim cuacanya. Jadi memang menumbuhkan sifat-sifat mental-mental yang keras. Jadi kalau kita melihat mulai dari 13 tahun di Mekah, permusuhan aja. Nabi nggak memusuhi, Nabi merangkul. Tapi kafirin ini yang senantiasa memusuhi. Sampai Nabi sudah hijrah ke Madinah pun masih diburu. Terjadilah perang Badar, perang Khandaq dan seterusnya. Nah, dalam situasi perang sekalipun ternyata hadir yang namanya cinta dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada santri pingin dengar nggak cintanya Nabi? Benar ini. Ya, kalau ada yang ngantuk nggak jadi dah. Jadi dikisahkan di Khaybar itu ada beberapa kabilah ya di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, di mana dua suku tersebut berdarah Yahudi. Ada kepala kabilah namanya Huyai. Itu adalah ayah dari yang pada gilirannya menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa yang tahu? Istri Nabi yang berdarah Yahudi. Siapa? Regu A? Regu B? Ya. Namanya adalah Sayyidah Sofiyah. Ya, Sayyidah Sofiyah itu istri Nabi yang berdarah Yahudi. Ya. Sofiyah binti Huyai. Huyai ini adalah pemuka dari orang Yahudi. Kalau ditarik, diurut, turunannya adalah turunan Nabi Harun alaihissalam. Wah, betapa mulianya. Keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nah, ketika Bani Nadir, Bani Quraidah diajak untuk membangun Madinah, dibuatkan perjanjian Madinah, Shahifah Madaniyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melanggar. Bahkan mereka memprovokasi orang Quraisy untuk terus memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah dakwah baik-baik, menjelaskan agama dengan sebaik-baiknya, merangkul mereka, tapi mereka yang keras kepala. Bahkan ayah dari Sayyidah Sofiyah ini ketika masih hidupnya, dia percaya
kalau Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir. Kenapa? Karena Taurat dipegang oleh mereka. Bahwa dalam Taurat tertulis bahwa nanti akan ada orang Arab yang mengaku nabi. Itulah nabi akhir zaman. Tetapi karena kebencian dan iri yang membuat hati mereka tidak layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin sengit permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya terjadilah peperangan. Dalam peperangan Khaybar itu dimenangkan oleh Nabi dan pasukan kaum muslimin. Banyak laki-lakinya yang terbunuh, anaknya dan wanitanya jadi tawanan. Nah, salah satu tawanannya adalah Sayyidah Sofiyah binti Huyai ini. Ditawanlah. Bagaimana Nabi memperlakukan tawanan. Begitu sopan, begitu terhormat. Berbeda dengan kabilah yang lain. Keras terhadap tawanan. Menyiksa terhadap tawanan. Dan yang paling indahnya, Nabi malah mencintai tawanan. Namanya siapa? Sayyidah Sofiyah. Dilamar oleh Nabi dan ternyata Sayyidah Sofiyah itu sudah menyimpan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah dari ayahnya. Ayahnya memeranginya sampai terbunuh dalam peperangan Khaybar tersebut. Tapi dia mendengar dari Taurat, dari ayahnya, bahwa benar-benar Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Sayyidah Sofiyah ini dimerdekakan dari tawanan dan kemudian ditikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi perang sekalipun kasih sayang dan cinta yang dikedepankan. Inilah bukti wujud bahwa tasawuf benar-benar membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi hatinya rahmat, kasih sayang dan cinta. Ya, termasuk tadi kepada orang Yahudi dan yang menjadi tawanannya. Dan pada akhirnya Sayyidah Sofiyah ini tetap mulia hidupnya. Sebagaimana ketika dia di tengah-tengah kaumnya, mulia karena menjadi pemuka Yahudi. Setelah masuk Islam, mulia karena menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin lanjut ke Kang Adang nih. Kang Adang tadi saya bertanya terkait kondisi pandemi, tentu training tidak berjalan seperti biasa gitu ya. Harus online atau seperti apa Kang Adang? Betul, dengan kondisi pandemi yang biasanya STC rutin melaksanakan kegiatan secara offline, tentunya ada beberapa strategi. Kita sering mendengar dari kajian Syekh bahwasannya bagi orang yang beriman, di balik musibah pasti ada berkah, pasti ada hikmah. Justru dengan adanya pandemi, kita bisa merekrut banyak orang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh STC. Karena kalau pelatihan dilakukan secara offline, kita bisa memahami berapa besar pembiayaan yang harus dikeluarkan. Harus mengundang banyak orang, bisa datang dari, apalagi yang datangnya dari jauh, mungkin mereka harus mengeluarkan budget yang lebih besar. Tapi dengan adanya pandemi, kita sekian langkah lebih maju. Bisa melakukan kegiatan ataupun training dengan Zoom meeting misalkan, dengan Zoom atau dengan media-media online yang lainnya. Sehingga satu kali pelatihan bisa diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan bukan hanya dari lingkungan sekitar. Sehingga jarak pembiayaan itu tidak menjadi halangan. Inilah ajaran-ajaran tasawuf yang kita aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan STC, bahwasannya kita tidak boleh menyerah dengan segala kondisi dan keadaan, walaupun secara lahiriah itu adalah musibah. Ternyata bagi orang yang beriman, di balik itu semua banyak keberkahan. Masya Allah. Jadi ada hikmah, ada berkah di balik musibah. Betul. Begitu ya Kang Adang. Betul. Nah Kang Adang, saya ingin lebih fokus ke produk STC-nya. Kalau boleh disederhanakan, sebenarnya
muatan materinya apa yang disampaikan dalam training STC itu? Sederhana sebenarnya, bagaimana setiap orang menyadari bahwasannya Allah memberikan potensi yang besar bagi manusia selain potensi akliyah, yaitu ada potensi kolbiyah. Nah, potensi kolbiyah atau potensi hati inilah yang harus dirawat oleh kita, karena yang namanya hati ketika dikelola, dirawat dengan riadoh yang baik, maka kita akan diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin kalau akal bisa membuat lampu, televisi dan lain sebagainya, tapi kalau hati manusia ketika dieksplorasi, maka manusia akan dimampukan untuk musyahadatur rububiyah, menyaksi keagungan-keagungan Allah. Yang kedua, manusia akan merasa dimuraqabah, merasa disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah capaian yang tertinggi bagi setiap manusia ketika dia sudah merasa musyahadah, menyaksi Allah. Bukan dalam artian menyaksi dalam wujud Allahnya, tapi menyaksi si keagungan-keagungan Allah. Dan yang kedua, merasa muraqabah, merasa disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi artinya bagaimana para peserta itu diajarkan untuk bisa memahami arti hidup ini gitu ya. Tujuannya apa sampai dia bisa mendekatkan dirinya dengan Allah tentunya. Nah, Kang, saya pengen nanya pengalaman. Berarti itu profil-profil para peserta tuh rata-rata bermasalah semua dong ya, yang datang ikutan itu. Tidak berarti semuanya harus tidak berarti semuanya harus bermasalah. Tapi paling tidak kualitas seseorang itu kan harus meningkat, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Contoh seperti ini, misalkan kita pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Di perusahaan itu kan ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur untuk karyawannya. Misalkan di salah satu di hotel misalkan, kan ketika tamu datang ke hotel pasti ada yang menyambut, selamat pagi, selamat siang, apa yang bisa kita bantu. Tapi mereka tersenyum menyapa kita, dasarnya apa? Dasarnya adalah standar operasional prosedur. Mereka melakukan itu bukan dari hati, sehingga kita yang datang pun bagaimana? Cuek aja kan, walaupun mereka menyapa kita, kita cuek karena kita menyadari dan merasakan itu semua datangnya bukan dari hati. Maka dengan adanya STC, bagaimana orang melakukan itu semua ketika orang bekerja bukan hanya sebatas salary oriented, tapi lebih daripada itu, bekerja harus menjadi bagian daripada ibadah mereka. Gitu kan? Jadi senyum yang dari hati dengan senyum karena salary itu dan karena gaji beda ya? Beda. Gimana? Ada contoh bedanya nggak? Begini, kalau orang melakukan sesuatu dari hati, maka akan terasa kepada hati. Tapi kalau orang melakukan sesuatu bukan dari hati, maka hati tidak akan bisa menangkap. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, ketika misalkan kita datang ke minimarket kah ataupun ke apapun itu, pasti kan ada yang menyambut. Tapi terkadang kita cuek saja, karena kita tidak ada sentuhan kepada hati dan batin kita, karena mereka melakukannya bukan dari hati. Berarti Syekh, kalau kita kaitkan dengan cinta, kan ada orang yang mengatakan cinta dengan lisannya, I love you, ya nggak? Pernah nggak digituin? Belum kan? Ada orang yang mengatakan cinta tapi lisan aja, hatinya enggak. Itu emang kerasa ya Syekh, cinta yang tanpa hati itu? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, salah satu hikmahnya dalam kitab Hikam adalah kullu kalamin yabruzu lahu kiswatul qalbil ladzi minhu baroz. Setiap ucapan yang keluar itu akan membawa corak hati. Nah, jadi ketika kita berbicara itu akan menggambarkan corak hati. Kalau hatinya lalai, nggak nyapa, nah ucapannya pun hanya terdengar oleh lisan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kita menyapanya dari hati, bukan karena tuntutan SOP, tapi memang karena cinta dan kasih sayang menyapanya itu. Selamat pagi, assalamualaikum. Keluar dari hati yang paling dalam, maka akan ditangkap oleh telinganya dan masuk kontak ke dalam hati. Itulah makna kullu kalamin yabruju lahu kiswatul qalbil ladzi minhu baroz. Setiap ucapan yang keluar itu membawa corak hati kita. Apakah coraknya positif atau coraknya negatif? Apakah corak yang memang hati yang tersambung atau hati yang lalai? Jadi ucapan itu akan membawa corak dari hati kita. Makanya kalau kita melihat masuknya Islam ke, dulu disebutnya Nusantara, itu sungguh luar biasa. Berbeda dengan masuknya Islam di Timur Tengah. Itu
semenjak awal Nabi dengan peperangan tadi juga. Ketika Nabi di Mekah, kemudian Nabi di Madinah. Demikian pula pelanjutnya para khalifah. Penyebaran Islam itu memang dengan kekerasan. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah Nusantara, ini yang luar biasa. Masuk Islam, ternyata yang membawa Islam, yang mendakwahkan Islam adalah para sufi. Ulama-ulama yang bercorak, ulama-ulama yang memiliki nilai-nilai ajaran tasawuf yang dalam. Kita lihat mulai Aceh, ada Syekh Abdul Raub Asingkeli. Itu adalah ulama sufi yang bertarekat. Islam di Aceh subur karena hadirnya ulama-ulama sufi. Kemudian ke bawah, ke Pariaman, Padang, ya, ada Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin juga ulama sufi bertarekat. Kemudian ke bawah ada Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi, mengarang kitab tasawuf bernama Sairus Salikin. Beliau adalah ulama sufi yang mengislamkan daerah Palembang. Inilah contoh-contoh para ulama sufi, ulama yang fakar dalam bidang ilmu tasawuf. Mereka mengedepankan ilmu tasawuf ketimbang fikih. Maka dalam dakwah itu jangan mengedepankan hukum. Hukum itu legal formil. Hitam di atas hitam di atas putih. Tapi yang harus dikedepankan adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan cara hikmah. Masya Allah. Jadi kita semakin memahami bahwa pentingnya tasawuf dalam kehidupan kita. Salah satunya agar bisa membersihkan hati, ya sih. Dan juga melembutkan hati sehingga tidak ada kebencian. Bahkan kepada orang yang boleh jadi berbeda dengan kita pun akan ada alasan untuk coba memahami dari sisi kebaikan yang mungkin muncul daripadanya. Di segmen ini ada pertanyaan yang masuk kepada kami yang datang dari pemirsa yang sudah mengirimkan videonya. Kita akan buka pertanyaannya. Silakan. Saya bekerja di Rumah Sakit Bakti Husada 2 Purwakarta. Alhamdulillah sampai saat ini saya beserta teman-teman dan keluarga masih istiqomah dalam mengikuti kajian Serambi Islami di TVRI. Izin bertanya dulu saya pernah mencintai seorang wanita, tapi wanita itu memutuskan untuk meninggalkan saya. Saat itu saya sakit hati, saya tidak dapat menerima kenyataan, putus asa. Nah, bagaimana cara pandang tasawuf agar saya dapat lebih jatuh hati dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi rasa cinta saya kepada makhluk ciptaannya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Robi di Purwakarta. Mudah-mudahan istrinya nggak nonton ya, Syekh. Kalau sudah punya istri, mudah-mudahan nggak nonton gitu ya. Syekh, ini rasanya bukan hanya Pak Robi saja yang pernah merasakan. Mungkin juga di antara kita ada yang pernah merasakan jatuh cinta kepada seseorang, kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit banget. Di mana? Di sini gitu. Nah, kira-kira gimana tipsnya, Syekh? Agar kita ya udah lah gitu, yang sudah dan bisa lebih tenang begitu. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, diajarkan dalam ilmu tasawuf itu al-i'rad anil khalqi. Bagaimana memalingkan hati kita dari makhluk. Mengeluarkan rasa memiliki ya kepada makhluk, kepada benda. Lalu kita alihkan bahwa yang memiliki yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi obatnya adalah buang rasa kepemilikan. Ya, kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, harta, jabatan, jangan merasa dimiliki. Sebab kalau merasa dimiliki, kita akan berisiko tinggi di mana kita akan menanggung penderitaan di kemudian hari. Di saat apa yang Allah berikan kepada kita diambil kembali, kita akan menjadi orang yang paling menderita dan kecewa. Seperti nasib dari sang penanya tadi. Ya, mudah-mudahan sudah terobati. Amin, amin. Jadi kembalikanlah
kepemilikan yang hakiki itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Termasuk diri kita. Kita milik Allah. Kalau kita merasa memiliki kepada suami, baru dengar suami nikah lagi, wah sudah kiamat. Ya. Maka keluarkan dari hati kita. Ini ajaran tasawuf. I'rad anil khalqi. Palingkan hati kita dari dunia. Hadapkan kepada Allah. Sehingga kita tidak merasa memiliki. Kepemilikan yang hakiki itu adalah milik Allah semata. Jadi ringan adanya. Sering dicontohkan seperti mental tukang parkir, Ustaz Hilman. Tukang parkir itu datang mobil mewah, parkir, nggak jadi bangga. Lalu mobil mewah itu keluar dari parkiran, nggak putus asa. Dia tidak kecewa. Apa intinya? Tidak merasa memiliki, itu hanya amanah saja. Nah, sudahkah kita bisa? Bahwa semuanya adalah milik Allah dan hanya amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Tapi sebaliknya ketika kita merasa memiliki, apa akibatnya di kemudian hari? Dia akan menjadi orang yang paling menderita dan kecewa di saat semua yang Allah titipkan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Artinya kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Apalagi terhadap sesuatu yang hanya sekedar dititipi. Saya ingin dengar dari Direktur STC nih. Mungkin ada peserta yang begini, ikutan training, yang patah hati gitu dengan seseorang, ada gak? Kang Nurdin, gimana Kang Adam? Salah satu produk dari STC ada STC Great Merit. Nah ini kalau ini untuk yang sudah berkeluarga, bagaimana menghadirkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah kebetulan di Idrisiyah Foundation juga, atau di Tarekat Idrisiyah ada lembaga layanan pemberdayaan keluarga sejahtera juga, yaitu LPKS, yang memang salah satu konsennya adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sehingga kalau untuk yang sudah berkeluarga mungkin hal seperti ini sudah tidak terjadi, tapi bagi yang belum berkeluarga, nah ini ada beberapa case yang tapi bisa juga Kang Adang, misalnya orang yang sekarang sudah menikah tapi dia masih ingat dengan masa lalunya gitu, kan bisa aja kan? Berarti masih merasa memiliki. Nah itu gimana tuh? Dalam biasanya? kajian-kajian yang saya sampaikan dalam kajian tasawuf di TPRI, bahwasannya kenapa orang merasa kecewa, kenapa orang merasa sedih ketika kehilangan sesuatu, salah satu faktornya karena dia merasa apa yang ada di sekitarnya adalah miliknya. Maka ketika merasa semua itu adalah miliknya, pasti akan merasa kecewa. Yang kedua, seperti yang pernah dibahas dalam kajian tasawuf di TPRI, seperti kita sama-sama saksikan, yang kedua, makom ridhonya tidak tegak dalam hatinya. Tidak rela dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Baik. Gitu Kang Ilman. Baik. Jadi artinya sikapnya ridho ketika menerima, ikhlas ketika melepas. Kayak lagu siapa itu ya? Melepas dengan ikhlas gitu ya. Jadi lepaskan saja, karena sesuatu yang tidak jadi milik kita nggak akan pernah jadi milik kita, begitu ya Syekh. Dan sesuatu yang ditakdirkan untuk kita pasti insya Allah akan menjadi milik kita juga gitu. Jadi tenang aja lah. Kang Robi di Purwakarta tetap semangat. Apalagi sekarang sudah punya keluarga misalnya. Cintailah seseorang yang bersama dengan kita saat ini. Yang sudah pergi, biarlah pergi. Nggak usah galau lagi. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizal Al-Ma'ariz. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Jika ada saudara atau sahabat yang membenci tasawuf, apakah kita harus mencintainya atau kita harus menghindarinya? Bagaimana cara menghadapinya? Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau ada orang yang membenci tasawuf ya, kira-kira gimana sikap terbaik kita? Oke, sebelum dijawab kita lanjut yang kedua dulu deh. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ella Nur Latifah. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Salah satu tujuan bertasawuf adalah menumbuhkan hati yang mencintai. Lalu, bagaimana jika ada seseorang yang belajar bertasawuf membiarkan saudaranya bermaksiat? Oke. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ella. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau yang kedua ini dia belajar tasawuf katanya, tapi mungkin tidak mengamalkan pesan-pesan tasawufnya sih, malah membenci atau dan segala macamnya gitu. Nah silakan sih bisa dijawab pertanyaan yang pertama dulu mungkin. Yang pertama ya. Ya. Tadi pertanyaannya adalah orang yang Benci tasawuf. membenci tasawuf. Ya, baik jamaah sekalian, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan kalau di majelis-majelis ilmu yang dikedepankan adalah perbedaan, kemudian merasa kelompoknya paling benar dan menuding kelompok yang lain adalah salah. Ini sangat memprihatinkan sekali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa majelis ilmu yang benar itu adalah majelis ilmu yang bisa menghadirkan persaudaraan dan persatuan dari perpecahan. Jadi janganlah duduk kalian dalam satu majelis kecuali majelis itu pertama mengajak dari perpecahan menjadi persaudaraan dan persatuan. Nah, kalau ada saudara kita membenci tasawuf, kita justru harus mencintainya. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang tidak diketahuinya karena ketidaktahuan. Nah, kita beli buku-buku, ya, banyak buku-buku di mana para ulama menggambarkan ulamaul muslimin, ya, ulamanya kaum muslimin bukan ulama taifin, bukan ulama kelompok, tapi ulamanya kaum muslimin semua membenarkan ilmu tasawuf. Ya, ada satu penelitian di mana dalam penelitian itu menyebutkan ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku manhajnya salafi. Tetapi mereka menggembor-gemborkan bahwa tasawuf itu adalah ajaran yang sesat. Dalam penelitian itu disebutkan justru para ulama, ya, para ulama membenarkan ilmu tasawuf. Ada Syekh Ibnu Taimiyah, ada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Ibnu Katsir. Mereka adalah ulama-ulama besar. Justru ulama-ulama itu membenarkan ilmu tasawuf, bahkan mengarang kitab tasawuf. Nah, jadi ya sungguh memprihatinkan kalau ada kaum muslimin yang menuding ajaran tasawuf adalah ajaran yang sesat. Itu karena ketidaktahuannya. Nah, kita jangan balas kebencian dengan kebencian. Balaslah kebencian orang dengan kebaikan. Maka Syekh ulama besar, ya, seorang sufi mengatakan bahwa as-sufi kal ardi. Seorang sufi itu seperti tanah. Yutrahu alaiha kullu qabihin. Di mana dilemparkan di atas tanah segala sesuatu yang buruk. Buang air kecil, buang air besar, sampah, dilempar kemana? Ke bumi. Wala yakhruju minha illa kullu malihin. Akan tetapi tidak keluar dari bumi kecuali sesuatu yang baik. Sayuran, buah-buahan, bunga tumbuh keluar dari bumi. Nah, seorang sufi itu harus seperti tanah filosofis. Masya Allah. Dibenci, dihina, tapi malah mencintai. Ini adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dibenci, Nabi dihina, tapi justru yang keluar adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, kita belajar ini. Bukankah kita pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita teladani Nabi ketika kita dibenci, ya, ketika orang menghina, maka kita balas hinaan itu dengan kebaikan, dengan senyuman. Dan kita beri buku-bukunya, ya, beri kita kitab-kitabnya. Maka insya Allah itu adalah sesuatu yang efektif bagi kita supaya hilang rasa permusuhan, yang ada adalah persaudaraan
atas nama Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kalau ada orang yang membenci, jangan balas benci, tapi balaslah dengan kebaikan, gitu ya Syekh. Ya. Sampai keburukan itu lelah mengikuti kita katanya. Karena tidak ada lagi keburukan di hati kita. Syekh, untuk sikap ada orang yang bertasawuf tapi malah tidak mengamalkan ilmu tasawufnya gitu, masih membenci dan segala macam. Kira-kira gimana sikapnya? Ya. Maka ilmu tasawuf itu sebetulnya ilmu yang bersifat praktis. Dan terus Jadi zauq yang harus dicicipi. Jadi bukan melulu teori ke teori ke teori. Jadi kalau bertasawuf dari teori ke teori ke teori, maka tidak akan berbuah. Ilmu tasawuf itu apa yang disampaikan sebuah ilmu dalam ilmu tasawuf kita amalkan. Buah dari amal itu akan berasa di hati. Inilah sebetulnya tradisi para sahabat yang digambarkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi kalau para sahabatnya, adik-adik santri, dengar dari Nabi satu ayat dan penjelasannya belum disampaikan kepada orang lain kalau belum diamalkan 3 kali. Sebab buah dari amal minimal 3 kali itu akan tumbuh dalam hatinya zauq, merasakan, mencicipi apa di balik ilmu tersebut. Kalau sudah dirasakan oleh diri sendiri, oleh batin kita, baru kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan tasawuf. Jadi ilmu yang hadir ke dalam hati, hati yang zauq, hati yang merasakan, hati yang benar-benar mengeksplorasi di balik ilmu-ilmu tersebut. Baik, jadi ilmu tasawuf itu bukan hanya sekedar teori ya Syekh, Ya. tapi harus dipraktekkan, dan praktekannya nggak bisa sekali gitu. Harus riyadhah istilahnya terus ya Syekh. Ya. Terus latihan sampai menjadi zauq rasa yang kita hadirkan dan menjadi pengamalan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan cinta karena Allah dengan cinta karena nafsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan cinta karena Allah dan cinta karena nafsu? Sebelum ke Syekh, ingin ke Direktur STC dulu nih. Kira-kira bagaimana cara membedakannya? Bagaimana kita bisa membedakan antara cinta karena Allah dan cinta karena nafsu? Yang jelas, yang namanya cinta adalah hal yang dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi, ajaran Islam mengatur segalanya. Ketika laki-laki menyukai perempuan atau mencintai perempuan, itu adalah hal yang sangat fitrah sekali. Akan tetapi, ketika dorongannya hawa nafsu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya. Akan tetapi, ketika dasarnya adalah karena cinta kepada Allah, maka dia akan melakukannya sesuai dengan tuntunan aturan-aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi artinya tidak akan mungkin seseorang itu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Betul. Dalam perasaan cintanya. Betul. Jika demikian namanya bukan cinta, namanya nafsu tadi. Betul. Oke, Masya Allah. Syekh, boleh disempurnakan. Iya. Silakan. Rasulullah SAW mengajarkan doa cinta ini. Ya, mengajarkan doa cinta kepada kita. Beliau berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaman yuhibbuka wal amalalladzi yuqarribuna hubbak. Ya Rob, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Jadi cinta kepada Allah tuh gak datang tiba-tiba. Beda dengan mencintai harta, mencintai wanita, mencintai pria, itu datang dari nafsu. Tapi kalau cinta kepada Allah, itu butuh yang namanya proses. Supaya cinta kepada Allah, mengenal kepada Allah dan jatuh cinta kepada Allah. Ini kan yang sulit sekarang ini, bagaimana supaya hati kita jatuh cintanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Kalau kita jatuh cinta kepada sesama jenis, itu mah udah murahan dah. Jatuh cinta kepada harta, gak usah diajarin. Jatuh cinta kepada anak, memang sudah biasa. Ya. Yang sulit dan perlu kita konsisten
adalah bagaimana supaya hati kita jatuh cintanya kepada Allah. Ya, sudah agak ada belum dalam hati kita jatuh cinta kepada Allah? Nah, ini adalah PR besar. Sebab dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu begitu cintanya kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, Allah adalah prioritas. Nah, hati yang cinta kepada Allah, yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu butuh proses. Makanya tadi sampai Nabi mengajarkan doa cinta. Dan doa cinta ini ternyata diambil dari doanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud yang pertama mendoa ini, kemudian Nabi mengikutinya. Jadi, ya Rob, kami memohon kepadamu cinta kepadamu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Kemudian siapa lagi yang harus dicintai? Wa hubbaman yuhibbuk. Tumbuhkan kecintaan kepada orang yang orang itu mencintaimu. Masya Allah. Siapa? Para nabi. Siapa? Para ulama yang benar-benar mencintai Allah. Kita diminta kepada Allah supaya mencintai mereka. Jadi mencintai kepada para nabi, mencintai kepada para ulama menjadi wasilah cinta kepada Allah. Nah, ini juga pekerjaan PR kita. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada nabi kita dan bagaimana menumbuhkan cinta kepada para ulama, kepada para mursyid supaya menjadi wasilah tumbuhnya cinta kepada Allah sampai kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi anak-anak muda ini, para santri. Kalau yang sudah tua rajin ibadah, kata Nabi ya biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah para pemuda yang bangkit ibadah kepada Allah, apalagi yang sampai jatuh cinta kepada Allah. Ini barang langka, Ustaz Dilman. Masya Allah. Ya, para pemuda yang sampai bisa jatuh cinta kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi, ya Rob, memohon kepadamu mencintai orang yang orang itu mencintai Allah. Yang ketiga, wal amal alladhi yuqarribuna hubbak. Mencintai kepada amal soleh. Karena dengan beramal soleh menjadi wasilah menjadi cinta kepada Allah. Masya Allah. Ya, kita cinta kepada amal soleh, cinta kepada kebaikan-kebaikan, sehingga dengan amal soleh itulah menjadi media tangga supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolong orang lain, ya, yang fakir, yang miskin, kita bantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Ini akan menghadirkan hati yang cinta kepada Allah. Makanya kan ada kisah seseorang yang kemudian di tengah perjalanan ada anjing yang kelaparan. Sampai di lidahnya itu debu. Saking kelaparan, haus. Maka orang tersebut mencarilah sumur, kemudian dia turun ke sumur, maka sepatunya dipakai untuk mengambil air. Masya Allah. Lalu kemudian diberikanlah kepada seekor anjing itu. Maka dikabarkan menjadi penghuni surga. Masya Allah. Jadi kecintaan sampai kepada binatang sekalipun membuat menjadi wasilah Allah cinta kepada kita dan berkenan kita menjadi ahli surga. Masya Allah. Ini kecintaan kepada amal soleh. Jadi kecintaan yang ikhlas kepada amal soleh yang ikhlas membuat hati kita dibuka oleh Allah menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di akhir segmen ini kami ingin meminta kesimpulan atau benang merah yang bisa kita sarikan dari tema kita kali ini. Yang pertama, Kang Adang Nurdin, mungkin bisa disampaikan apa nih pesan bagi kita semua? Ajaran tasawuf salah satu tujuannya adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Bagaimana hati kita dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas kepada manusia. Oleh karena itu, karena yang dipenuhi rasa cinta adalah hati, oleh karena itu kewajiban setiap kita bagaimana kita terus merawat dan menjaga hati kita, sehingga tidak
boleh ada sedikit pun kebencian dalam hati kita. Ada kotoran sedikit, maka kita harus terus membersihkannya. Merawat hati merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan setiap saat. Baik, dan di STC salah satunya Dan STC salah dihadirkan satunya produk adalah tentang itu lembaga ya. yang konsen terhadap itu semua. Masya Allah. Baik, Syekh silakan. Ya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan usul fikih bahwa Allah adalah al-mukallif. Manusia adalah al-mukallaf. Yang diperintah. Dalam segmen tasawuf, Allah itu adalah kekasih. Jadi jauh sekali. Allah itu adalah kekasih. Karena Allah lah yang mencintai orang-orang yang beriman. Maka karena cinta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hati kita supaya bisa mencintai Allah, jatuh cinta kepada Allah. Nah, hati kita harus senantiasa melakukan proses takhliyah, pembersihan. Sebab hati yang kotor nggak mungkin bercampur dengan sesuatu yang mulia. Kalau hati kita kotor dengan kedengkian, kebencian, cinta kepada dunia, tidak akan mungkin cinta kepada Allah tumbuh dalam hati. Maka lakukanlah proses takhliyah. Bersihkan hati kita. Kotoran-kotoran hati inilah yang menghijab tumbuhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahliyah. Dandani hati kita dengan sifat yang terpuji. Tawakal kepada Allah, ridho kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar, harus tumbuh dalam hati kita. Nah, disitulah akan tumbuh yang namanya benih cinta, cinta kepada Allah. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka kita akan mampu mencintai makhluk-makhluknya, walaupun makhluk itu membenci kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian, mari pejamkan kedua matanya, khudu wa tazalul di hadapan Allah, merendahkan diri kita merasa hina, kita merasa banyak dengan dosa yang kita lakukan di masa lalu, lalu kita merasakan agungnya Allah yang maha sempurna. Waktu terus bergerak tanpa henti, membuat sisa-sisa umur kita semakin berkurang. Siang berganti dengan malam, demikian pula sebaliknya. Sementara ajal kematian yang telah Allah tetapkan dirahasiakan dalam umur kita. Ada yang ajal kematiannya tiba masih dalam kandungan ibunya. Ada ajal kematiannya tiba di saat dilahirkan. Ada yang ajal kematiannya di masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan selanjutnya. Pertanyaan besar kita, kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini? Pelajaran berharga bagi kita, orang terdahulu telah meninggalkan kita. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita tidak bisa ditatap lagi wajahnya, tidak bisa berkumpul lagi dengan kita. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita akan mengalami satu proses akhir dari kehidupan dunia ini. Endingnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan kematian. Ruh akan dipisahkan dengan jasad kita. Di saat itulah semua yang Allah titipkan akan diambil kembali, karena Allah lah sang pemilik yang hakiki. Suami berpisah dengan istrinya, demikian pula sebaliknya. Orang tua berpisah dengan anak-anaknya. Pengusaha berpisah dengan perusahaannya, pejabat berpisah dengan jabatannya. Seperti kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, demikian pula jasad ini ketika kematian tiba tidak membawa apa-apa. Ruh kitalah yang akan menghadap kepada Allah. Hati inilah yang akan pulang menghadap kepada Allah. Maka dengan demikian periksa hati kita, periksa amal kita. Itulah yang akan menemani kita di alam barzah. Alam kubur adalah wal qabru sundukul amal. Alam kuburlah petinya amal kita ketika di dunia. Kita semua akan mendapatkan peti amal masing-masing. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara di hari kemudian. Sistem keimanan kita adalah meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dhawikna ya dhal jalali wal ikram, ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dhatik fi tajalliyatik
bi'adhamatika wa kibriyaik kama zawwaqta dzalik nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin ghairuddallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma yasir wa la tu'asir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.